Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Jadi hari ini kita buat podcast ini agak serius sedikit. Jadi kita akan bicara tentang dana alokasi khusus atau dana hibah ya. Jadi kita akan bicara dana hibah dan hari ini saya mendatangkan tamu pengelola kegiatan atau pengelola program tentang dana alokasi khusus dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk daerah. Jadi kita akan bertanya-tanya, nanti juga ada kaitannya dengan nanti dengan biaya operasional. Kalau sebelum-sebelumnya saya buat video atau tutorial buat ibu-ibu tim pendamping keluarga terkait pendampingan keluarga, kan biasanya ada dana pendampingan. Nah, tahun ini sepertinya tidak ada lagi dana pendampingan, nanti akan ada honorarium. Nah, bentuknya nanti seperti apa kita tanyakan ke narasumber kita. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita. Silakan Ibu. Ibu siapa? Kenapa grogi gitu? Enggak. Oke, perkenalkan nama saya Mayang, cukup dipanggil Mayang aja. Jadi seperti yang disampaikan tadi, saya sedikit banyak lah ya memahami tentang dana alokasi khusus. Jadi mungkin silakan Bapak mau nanya-nanya apa gitu ya. Oke, mungkin untuk pertama mungkin ibu-ibu, kalau ibu-ibu kader mungkin kurang paham ya ini dana alokasi khusus itu apa, tapi kalau teman-teman di OPD mungkin udah paham itu dana alokasi khusus atau DAK itu apa. Boleh dijelaskan sedikit DAK itu apa? Oke, dana alokasi khusus ini dana transferan dari pemerintah pusat ke daerah langsung. Nah, dana alokasi khusus kita karena kita di BKKBN, jadi DAK-nya DAK sub bidang KB. Jadi seputar nanti untuk mendanai kegiatan-kegiatan atau program Bangga Kencana atau program percepatan penurunan stunting. Jadi untuk tahun ini ada beberapa menu ya, misal bisa langsung ke menu aja ya Pak. Bisa. Jadi ada beberapa menu seperti yang saya sampaikan tadi untuk mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Nah, yang pertama itu ada menu untuk balai penyuluhan. Jadi kita BKKBN ini sudah sebelum-sebelumnya sudah menggelontorkan dana untuk pembangunan fisik. Jadi membangun balai penyuluhan KB yang harapannya sebenarnya di satu kecamatan itu ada satu balai penyuluhan. Nah, di Provinsi Riau ini sudah ada kurang lebih 152 balai penyuluhan. Oke, balai ini nanti digunakan oleh siapa? Balai ini digunakan oleh petugas KB kita yang ada di lapangan, baik PKB maupun PLKB ataupun nanti P3K yang sudah ada pengadaannya tahun kemarin. Nah, ini balai penyuluhan ini, di balai penyuluhan ini ada beberapa sub menu lagi. Yang pertama itu ada sub menunya untuk penyuluhan KB. Jadi petugas yang ada di balai penyuluhan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Gunanya apa? Untuk meningkatkan jumlah aseptor atau meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar tentang Ada biayanya tadi ya, maaf saya potong. ya, ada program Bangga Kencana. Ya, berarti nanti dana atau biaya penyuluhan ini bisa digunakan oleh penyuluh KB nantinya. Bisa, maksudnya bisa mereka gunakan. Ya, jadi untuk kayak balai penyuluhan ini saya bilang tadi kan ada dana untuk penyuluhan, kemudian ada dana untuk pengolahan data, kemudian yang ketiga ada dana untuk karena dia bentuknya bangunan, jadi ada untuk jasa, langganan daya dan jasa, kemudian ada untuk keamanan, tenaga pramusaji dan keamanan. Nah, ini anggarannya itu kalau untuk penyuluhan ya standar, biasanya kita karena mengumpulkan orang, berarti kan ada biaya konsumsi dan transportasi. Kemudian kalau untuk pengolahan data ini bentuk biayanya untuk tenaga yang mengolah data di balai penyuluhan itu baik PKB, PLKB maupun PKBD atau P3K tadi. Nah, biasanya bentuknya konsumsi. Kemudian ada untuk jasa langganan daya dan jasa, itu biasanya untuk listrik ataupun air. Kemudian untuk pramusaji dan keamanan itu biasanya honorarium per bulan. Oke, pertanyaan saya, ini nominalnya sama setiap kabupaten kota? Atau Atau bisa maksudnya di
Nominal itu sudah diatur, misalnya untuk biaya apa tadi listrik atau untuk pramusaji dan pramubaktinya sekian, itu dia dikunci atau nanti kabupaten kota bisa mengelola sendiri, nominalnya disesuaikan dengan kearifan lokal. Ya, jadi penggunaannya itu disesuaikan dengan perbub yang berlaku. Biasanya BKKBN sudah mengasih standar maksimalnya, contoh untuk konsumsi 40.000. Tapi ternyata di kabupaten perbubnya hanya 30.000. Jadi bisa menggunakan aturan dari kabupaten gitu. Itu untuk balai penyuluhan. Selanjutnya ada menu untuk pergerakan pelayanan KB. Apa tuh? Pergerakan pelayanan KB. Penggerakan pelayanan KB. Nah, di situ ada submenunya lagi. Yang pertama ada untuk distribusi Alkon. Oke. Jadi BKKBN berdasarkan Perpres 52 kan menyediakan Alkon. Nah, kemudian dari gudang BKKBN dimasukkan atau dikirim ke gudang Alkon kabupaten kota. Nah, kami menyediakan biayanya untuk mendistribusikan dari gudang kabupaten kota ke vaskes-vaskes yang sudah memiliki MOU dengan kabupaten kota. Nah, distribusi ini disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten kota. Maksudnya tadi berarti yang bisa mendapatkan biaya itu hanya vaskes yang sudah MOU. Benar. Berarti kalau vaskes yang belum MOU tidak bisa dikeluarkan biayanya. Iya, jadi vaskes yang sudah ber-MOU ini biasanya kan vaskes yang sudah terregister di Niusiga. Misalnya contoh di Kota Pekanbaru ada contoh ini ya, ada 30 vaskes. Nah, dia sudah terdaftar di Niusiga. Kota Pekanbaru, OPDKB Kota Pekanbaru bisa melakukan MOU dengan vaskes itu. Kemudian vaskes yang sudah ber-MOU bisa secara langsung mendapatkan Alkon. Kemudian bisa nanti menjadi tempat pelayanan. Gitu. Oke, pertanyaannya kalau misalnya di wilayah-wilayah tertentu belum ada MOU antara vaskes dengan OPD berarti ya? Kalau belum ada, tapi mereka butuh Alkon, nanti gimana tuh mekanismenya? Apakah ketika mengantarkan alat kontrasepsi ke sana tidak dibiayai atau gimana? Jadi kan harapannya memang kalau dulu kan kita pakai sistemnya jaringan gitu ya. Jadi kalau memang sekarang dengan sistem Niusiga ini, vaskes-vaskes atau PMB swasta bisa melakukan atau register untuk langsung di Niusiga. Jadi kalau mereka belum terregister, berarti mereka baru bisa minta Alkonnya ke jejaring gitu ya. Istilahnya ke berarti kalau belum terdaftar di aplikasi Niusiga, mereka belum bisa minta Alkon langsung. Oke. Belum. Oke. Nah, itu untuk Alkon. Jadi mereka kabupaten kota mendistribusikan ke vaskes-vaskes tersebut. Itu biaya distribusi lah, biaya transport biasanya bisa dipakai untuk biaya transport, biaya konsumsi, kemudian bisa untuk biaya pengepakan kalau memang perlu dikirim pakai ekspedisi gitu. Oke, berarti itu beda-beda. Tadi kan ada misalnya ada uang konsumsi tadi di situ, ada uang transportnya. Itu bisa dipisahkan atau di dalam satu kesatuan? Pokoknya dia kita karena perencanaan itu kan kita global gitu ya Pak. Jadi kita menghitungnya tuh secara garis besar untuk satu vaskes kita kasih 3 kali pengiriman 150.000. Itu penghitungan anggarannya. Tapi satu kali pengiriman 150.000, berarti terserah dia 150.000 itu mau dikelola untuk apa, mau konsumsi di situ juga. Oke. Atau misalnya ternyata contoh kayak Tembilahan itu kan salah satu kabupaten kita yang letak geografisnya cukup jauh-jauh ya, maksudnya ada kepulauan kecil-kecil. Nah, dia cukup mungkin sekali ngantar, dengan sekali ngantar itu membutuhkan anggaran 450. Ya silahkan saja gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ya. Berarti bisa ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu yang untuk penggerakan pelayanan KB itu yang pertama tadi distribusi, yang kedua ada untuk koordinasi vaskes. Nah, koordinasi vaskes ini bentuknya kabupaten kota mengundang vaskes datang untuk dilakukan penguatan lah gitu ya, maksudnya pertemuan dengan mengundang vaskes itu. Misalnya apa? Oh, kita ada MOU nih, penandatanganan MOU. Kemudian bahwa kita punya dana penggerakan, silahkan vaskes nanti yang sudah melakukan pelayanan KB bisa melakukan reimbursement gitulah kan ya. Gitu. Itu koordinasi. Tunggu, untuk ini biar jelas nih ya.
Untuk koordinasi ini berapa kali dalam setahun boleh? 3 kali. 3 kali setahun 3 kali bisa. maksimal. Jadi Oke. mengundang vaskes-vaskes. Oke. Kemudian ada pembinaan. Pembinaan ini bisa kabupaten yang melakukan pembinaan ke Vaskes turun langsung. Misalnya dia turun kunjungan untuk melihat bagaimana pelayanan di Vaskes tersebut, kemudian pencatatan pelaporannya apa terlaksana, alkon kita bagaimana di gudang Vaskes ya, di tempat penyimpanan, karena kan alkon ini memerlukan khusus lah ya, istilahnya perlakuan khusus kayak implan itu. Letaknya harus bagaimana gitu kan, istilahnya dia melakukan pembinaan. Ada pencatatan pelaporan juga, jadi harus diajarkan juga Vaskes itu tentang New Siga tersebut. Oke, untuk pembinaan nih setahun maksimal berapa, sama dengan yang tadi 3 kali atau lebih? 3 kali. 3 kali juga. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada untuk penggerakan pelayanan KB IUD. Penggerakan pelayanan KB IUD aja, implan nggak? Ya ini ada IUD dulu, implan sabar gitu. sabar ya. Oke. Jadi IUD. Oh, enggak, kalau dulu kan ya IUD implan kan sama tuh nominalnya. Ini IUD lain, implan lain Ya, lagi gitu. IUD. Misalnya setiap kabupaten kota tuh sudah ada punya targetnya masing-masing. Jadi misalnya nih IUD kita ada biaya 300 angka pastinya saya belum tahu ya, ini beda-beda biasanya tiap kabupaten. Ada 329.000 misalnya. Nah, ini 100.000-nya itu wajib untuk jasa medis. 100.000 wajib untuk jasa medis. Tidak boleh dipotong. Nah, sisanya kita kasih pilihan. Bisa untuk transportasi aseptor, transportasi petugas. Maaf, ulangin tadi dia 400 berapa nih? 329.000. 329. Ya. Pakai 29.000 ya? Ya. Kenapa digenapkan aja 329.000 sekian gitu kalau nggak salah juga ya. Jadi 100.000 untuk jasa medis. Oke, tersisa 229. Itu bisa untuk transport aseptor, transport petugas, konsumsi aseptor, konsumsi petugas, itu disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten kota. Contoh nih kemarin di salah satu kabupaten, jadi diwajibkan oleh bupatinya untuk melakukan segala pembelian konsumsi itu melakukan pembelian melalui e-katalog. Nah, misalnya pelayanan hanya 5 orang, jadi agak ribet kan dia beli konsumsi, akhirnya dia maksimalkan di transportasi. Nah, besaran transportasi biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan peraturan dari Perbub juga. Ya, Perbub. Atau bisa menyesuaikan kondisi geografis. Ya, Perbub biasanya sudah menyesuaikan dengan ya gitu. Kemudian BMHP, bisa untuk BMHP. IUD. Karena IUD kan kita dari provinsi belum ada BMHP-nya. Tunggu dulu. Ini masih di sisa 200 bisa BMHP. Iya. Apa cukup tuh? Misalnya contoh dia kan 300 ya, 100 untuk jasa medis, berarti kan tersisa 200 misalnya transport aseptor 50, transport petugas 50 gitu, konsumsi misalnya 40, berdua petugas. Untuk kader? Iya. Kader biasanya yang mencarikan aseptor. Iya, itu dia. Juga. Ya kalau diambil pula untuk BMHP di situ kan nanti. Jadi gini Pak, kalau untuk transport petugas yang ini khusus untuk transport petugas yang membawa aseptor. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi bukan petugas yang hadir terus dapat enggak. Oh, ya, oke. Oke, ya mungkin ini agak beratnya karena BMHP ya. Kalau dulu BMHP kan di BMHP sih kalau misalnya kayak IUD itu kalau dia bekerja dengan Vaskes, biasanya kan Vaskes tuh udah punya APD-nya ya, APD. Kemudian kalau IUD mungkin paling obat-obatan enggak ada, bisa diadakan ya, di kan BMHP. BMHP itu kan obat-obatan termasuk. Tapi kayak untuk BMHP implan aja nih yang istilahnya melakukan pelukaan itu BMHP-nya kan hanya untuk penghilang rasa nyeri dan antibiotik gitu. Oke. Nah, itu yang IUD. Implan ada lagi nih, Pak. Implan biasanya nggak jauh beda dengan IUD, kurang lebihnya 314.000. 314.000, iya. Selisih ya berapa ribu ya? 10
12 ribuan lah. Ya, jadi itu sama 100.000 wajib untuk jasa medis. Jasa medis biasanya bidan yang pakai kan. Nah, sisanya bisa untuk transport petugas, transport aseptor, bisa untuk konsumsi dan BMHP. Sama. Oke. Kemudian untuk MOW. MOW. MOW ini jasa medisnya sejuta 2.100.000. 2.100.000. Dia berapa tadi? Untuk MOW? MOW. Persisnya lupa ya. Oke, berarti untuk jasa medis 2.100.000. Iya. Oke. Ya, jadi dia kalau nggak salah 3 jutaan satu aseptor. Oke. Jadi jasa medisnya 2 juta. Kemudian nanti sisanya ada untuk bantuan istilahnya pengganti biaya hidup. Untuk aseptor MOW itu seharinya 100, berarti 3 hari diganti, jadi dikasih 300. Oke. Sisanya untuk transportasi aseptor, transportasi petugas gitu. Oke. Ya ini agak panjang nih. Kalau MOW kan kayaknya kan masih dilayani di ibu kota provinsi berarti. Di daerah udah ada? Di daerah. Udah ada. Di daerah sudah. Misal contoh kayak Tembilahan nanti bekerja sama dengan rumah sakit Husada gitu ya. Terus kemudian kayak di Dumai bekerja sama dengan rumah sakit RSUD Dumai gitu. Oke. Ya soalnya kan kalau transportasinya misalnya dari daerah ke Pekanbaru kan lumayan banyak untuk menyedot anggaran. Ya. Nah kalau udah dari kabupaten kayaknya udah cukup kayak. Kemudian tapi memang tergantung ini advokasi KIE kita, promosi kita, karena memang MOW ini sedikit kurang lah peminatnya gitu. Memang kita harapkan istilahnya kerja giat lagi dari petugas-petugas kita nih untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang MOW tersebut. Kemudian ada MOP itu kurang lebihnya 350 untuk jasa medisnya. Sisanya juga ada bantuan hidup 300.000 untuk 3 hari. Kemudian ada transport dan disesuaikan nanti. Nanti mungkin bisa ditampilkan di sini lah ya lebih persisnya angkanya. Ini enggak Bisa? diedit. Nggak bisa ya? Bisa sih, cuman malas ngedit. Nanti atau kita Mungkin biar nanti. lebih aktual gitu ya itu datanya. Oke, atau di caption aja nanti kita tambahkan. Iya, di caption mungkin ya. Kalau ini saya malas ngedit. Kemudian selanjutnya dari tadi menu yang tentang penggerakan pelayanan KB itu ada untuk pencabutan implan. Nah, pencabutan implan kurang lebihnya juga 200-300 ribu itu, 100 ribunya untuk jasa medis. Nah, jadi Pak, untuk pencabutan implan ini, misal aseptor itu bongkar pasang. Misalnya saya sekarang pakai implan, mau bongkar kemudian pasang. Nah, ini jasa medisnya bisa dibayarkan 2 kali. Oke. Oh iya. Berarti ini balik lagi nih kalau ke pelatihan yang kami lakukan. Berarti ketika kami pelatihan kemarin ada bongkar dan pasang itu udah 2 tindakan sebenarnya dilakukan oleh tindakan yang berbeda. Kan kalau kita terkait dengan DAK kan ini ada 2 tindakan tindakan yang berbeda. Oke. Itu memang tapi anggarannya tidak banyak karena memang kita harapannya kita bongkar pasang gitu. Oh ya. Oke. Selanjutnya. Bentar. Pertanyaan saya nih, kalau tahun lalu kan kasusnya dana ini di akhir-akhir tahun kan habis tuh, maksudnya saya nggak ngerti yang apakah bongkar. Enggak, kan dan misalnya mau bongkar mau pasang anggaran pendampingan, anggaplah pendampingan namanya ya. Kalau sini kan ada jasa medis di DAK itu habis, jadi kan kasus kami kemarin ketika melakukan bidan-bidan kita yang sudah dilatih melakukan pelayanan ya mereka nggak dapat lagi, ya sukarela aja atau mereka ambilnya dari BPJS. Nah ini gimana nih penghitungannya, apakah diperkirakan ini sudah cukup atau bagaimana, karena kan ada jadi kan kembali lagi ya bahwa dana BOKB ini DAK Subbidang KB BOKB ini biaya operasional KB ini kan hanya seperti suplemen. Jadi memang BKKBN itu menggelontorkan tidak serta-merta nanti ada kira-kira 1.000 aseptor implan di Kota Pekanbaru terus dikasih 1.000, enggak. Jadi bentuknya suplemen. Nah memang untuk implan nih yang saya sampaikan bahwa peminat implan ini cukup banyak daripada IUD, MOW dan MOP. Karena ibu-ibu mungkin pasti banyak nih lah lebih lari ke implan gitu ya. Karena mungkin dia di bawah di lengan, kemudian kalau IUD ini kan
banyak yang malu-malu gitu Ya, kan. ya, malu Kemudian ada kayak keperluan. MOW karena harus operasi, MOP juga gitu. Jadi Ya. untuk IUD ini memang peminatnya banyak sekali. Nah, di kabupaten kota mungkin kalau tren-tren yang tahun-tahun lalu memang implannya itu cepat Cepat habis Oke. gitu. Berarti ini harapannya seharusnya jangan hanya bertumpu pada dana DAK ya. Idealnya Jadi ada pendukung idealnya dari ya, idealnya kabupaten kota juga menganggarkan sendiri ya. iya benar Oke. gitu. Oke, lanjut menu selanjutnya apa? Selanjutnya menu yang terakhir untuk pergerakan pelayanan KB itu ada menu pencatatan dan pelaporan di Vaskes. Nah, ini menu baru di tahun 2023. Jadi biasanya kan kita sekarang sudah menggunakan New Siga nih ya Pak ya. Jadi dengan New Siga ini diharapkan bidan-bidan yang melakukan pelayanan KB ini kan melakukan pelaporan mandiri. Nah, biasanya nanti protes gitu kan. Kami sudah melakukan pelayanan, terus kami harus menginput laporan juga. Ya. Nah, karena tidak ada biayanya. Nah, tahun ini kita berikan biayanya untuk penginputan laporan tersebut. Mungkin bidan-bidan yang bekerja ini kan punya tugas lah pelaporan, jadi ya mungkin bisa dibantu lah sedikit dari biaya ini gitu istilahnya. Nominalnya bisa disebut Nominalnya atau 100.000. 100.000 100.000 sebulan. sebulan untuk Vaskes tadi yang sudah ber-MOU atau bekerja sama dengan Dinas Pengendalian KB di kabupaten. Oke. Gitu. Tuh, yang dua menu baru ya. Agak panjang ini Pak ya. Oke, nggak apa-apa nih, Kita udah ada 21 6 menit. Nanti bosan ini atau kita sambung ke Oke. sesi kedua ya nanti ya. Enggak, ini kita cukup aja seenggaknya setengah jam. Lanjut. Ini habisnya Menu yang ketiga ya. Ini menu terakhir Menu masih ada belum, lagi? Oh, kita banyak ada ya? 6 menu. Oke, ini 3 menu aja dulu. Iya, Ini 3 menu menu ketiga ya. apa? Yang ketiga itu ada menu saya pilih yang agak singkat dulu nih ya Pak ya. Oke. Jadi menu PPKBD dan sub PPKBD. Nah, PPKBD sub PPKBD ini sudah sama seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi biaya untuk kader-kader kita PPKBD dan sub PPKBD melakukan yang pertama pemutakhiran data. Oke, berarti pemutakhiran data apa namanya pemutakhiran data stunting termasuk di situ juga? Iya, di situ. Berarti kan nggak harus bertumpu di TPK Kader berarti? TPK Enggak, berarti ada ya? Iya, ada. Oke, berarti ini Jadi kita kan punya PPKBD sub PPKBD nih di setiap desa harusnya ya. Nah, ini mereka kalau boleh tahu melakukan berapa nominalnya untuk ini pemutakhiran data? Dia hitungannya itu 12 bulan itu 2 juta. 12 bulan 2 iya 12 bulan 2 juta. Jadi berarti sebulannya berapa itu? Tunggu dulu. Ini 12 bulan 2 Setahun. Ya setahun 2 juta untuk satu kader satu PPKBD nih. Iya, satu PPKBD dan sub PPKBD. Biasanya kan satu desa tuh ada satu PPKBD, dua sub berarti PPKBD. untuk satu timnya. Iya, untuk satu tim. Oke. Itu. Udah 2 juta lumayan lah ya. Anggaplah setahun. Tapi enggak 100 paling. Kalau dibagi 2 juga 100.000 sebulan. Nah, ini itu pun mereka dibayar harus sebulan. melakukan pemutakhiran data keluarga di awal tahun gitu ya. Kemudian ada untuk mereka melakukan KIE. Jadi mereka promosi nih. Ini beda lagi ya, beda lagi dengan lagi. yang tadi ya. Tadi Beda. untuk pemutakhiran data ada honornya, nanti untuk KIE ada honornya lagi, PPKB dan sub PPKBD. Berapa nominalnya? Sama. 2 juta juga sebulan. Setahun. Setahun. Oke. Lumayan lah kayaknya kalau dikumpul-kumpul dia nanti jadi. Iya, makanya ini memang kita bilang sih kan terkadang kader itu kan suka protes nih BKKBN banyak kerjaan tapi nggak ada anggarannya gitu ya. Ibu-ibu kader, apalagi nih ya ibu-ibu kader, apalagi kalau dia sub PPKBD, kader TPK, ini udah ada beberapa ngumpul pundi-pundinya ya. Ya mungkin dia dikit-dikit tapi dikumpulkan nanti lumayan. Ya biasanya kan kader PPKBD itu ya beliau merangkap juga kader TPK gitu. Ya, makanya. Ya gitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada kalau ini untuk satu nih kan kita harapannya kemarin itu di satu desa itu ada satu petugas. Satu petugas untuk ini lebih ke yang dan petugas penggerak desa. Apa bedanya dengan PPKBD tadi? Kalau ini outputnya berbeda. Outputnya orangnya kan boleh sama? Boleh sama. Ya udah, apa tadi? Nah, kalau dia ini melakukan penggerak desa ini lebih ke untuk pendampingan stunting.
Penggerak desa untuk Iya, pertanyaan saya nih, ini kan banyak menunya tadi, uangnya cukup nggak? cukup lah. Cukup ya, udah diperkirakan ya. Sudah ada perhitungannya. Jadi nanti mungkin kita tambahkan ke deskripsi ya biar lebih jelas ya Pak Raymond ya. Oke. Jadi, nah itu 3 menu sementara ini. Tapi di PPKBD itu di menu PPKBD sub PPKBD itu ada satu tambahan lagi. Uangnya sebesar 150 juta itu untuk KIE. Nah, ini 150 digunakan juta? KIE Maksudnya 150 juta berapa nih? per kabupaten kota. Oh, Nah, ini 100. digunakan oleh kabupaten Kirain tadi kota satu desa 150 juta Oh, lumayan enggak. juga. Jadi ini kabupaten kota untuk promosi. Jadi baik melalui media elektronik, media cetak, atau media luar ruang. Jadi ini dikelola oleh kabupaten kota. Oke. Itu untuk 3 menu pertama. Masih ada 3 menu selanjutnya. Oke, itu 3 menu. Mau dilanjutkan atau enggak? Ini udah 25 menit. Iya. Oke, segini aja dulu kali ya. Terlalu panjang nanti podcastnya juga. Nanti kita sambung di part 2 Part dua. Part Iya, 2-nya part kita dua ya. bahas dana DAK. Itu yang lebih penting sebenarnya ada tentang operasional stunting. Oke. Nanti kita bahas di part 2 nanti terkait operasional stunting, mungkin nanti apa ya, anggaran atau honorarium kader-kader TPK kali ya. Iya. Jadi ya silakan ditunggu untuk part selanjutnya. Untuk sementara mungkin kita bahas sampai di sini dulu. Ya seenggaknya ibu-ibu di lapangan atau teman-teman di OPDKB dapat gambaran lah nanti DAK ini diapakan. Ya seenggaknya ini kita buat video ini untuk memberikan semangat juga buat ibu-ibu kader kita, kader di lapangan, biar ya walaupun mungkin kita tidak bisa memenuhi keinginan seperti yang diharapkan, tapi seenggaknya jadilah ada dukungan operasional buat ibu-ibu yang sudah capek di lapangan membantu program ini, khususnya yang terkait stunting ya. Nah, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Ya mungkin ini tujuan kita juga untuk lebih terbuka ya dalam penggunaan anggaran BOKB ini, anggaran DAK Subidang KB ini. Jadi masyarakat juga tahu gitu, tidak hanya pengelolanya aja gitu. Ini nggak masalah nih dibuka nih ya berarti ya? Nggak apa-apa. Berarti nanti OPDKB akan membuat regulasinya tersendiri ya? Iya. Untuk pembayarannya nanti akan diatur sendiri oleh OPDKB ya? Iya, kita terbuka kok untuk juknisnya. Kita kan ada tuh di petunjuk teknisnya di Perban Kepala BKKBN nomor 13 tahun 2022. Oke, yaudah mungkin segitu aja dulu untuk sementara. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan hari ini mempunyai nilai manfaat buat kita semua, buat teman-teman di OPD, ibu-ibu kader di lapangan, atau siapapun masyarakat yang bersentuhan dengan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Mudah-mudahan sedikit tercerahkan dan kita lebih semangat lagi, walaupun jangan uang dijadikan motivasi untuk bekerja ya. Jadi kita bekerja, mudah-mudahan memang kita berniat untuk membuat bangsa ini lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja pertemuan kita untuk video kali ini. Terima kasih Bu Mayang. Sama-sama. Jangan lupa ya ini untuk part selanjutnya. Ditunggu ya. Nggak tahu saya kapan waktunya lagi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yang belum subscribe silakan subscribe. Kalau suka silakan di like, nggak suka di unlike saja juga nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin ditanyakan di komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.